Assalamualaikum, selamat bergabung di channel saya. Saya akan berikan suatu video yang sangat kocak dari Opung Barbalak, di mana dia mengkritisi Sekjen PDIP Hasto Kristianto, di mana setelah diperiksa KPK dan dia protes karena handphonenya disita oleh KPK, maka oleh Opung Barbalak dirujak sampai terpingkal-pingkal. Lihat videonya, silakan disimak. Hasto panik, ponselnya disita KPK. Kok panik kau? Emang nyimpan video apa? Video apa rupanya kau simpan? Kirimlah dulu linknya. Nggak perlu kau panik. Ini kan bukan podcastnya Deddy Corbuzier. Tenang aja kau, tenang. Tok, gancol tok. Ya kan? Kau kan bukan mantan gubernur yang ngaku-ngaku doyan nonton film itu kan? Ya udah, tenang aja. Kenapa rupanya panik? Ya kan? Jadi kau keberatan. Karena apa? Karena mereka itu menyita tas dan juga handphonemu itu tanpa izin. Yang namanya sita nggak ada apa pakai izin. Nggak ada pakai izin, ya kan? Mana mungkin dia minta izin, Pak Hasto, nanti begitu datang ke KPK, itu handphone dan juga tasnya itu kami sita ya. Nggak ada kayak gitu. Yang namanya sita dadakan, itu baru namanya sita. Kalau nggak, ya udah dihapus lah itu semua nomor dari HP-mu itu. Ya kan? Kan ini sekarang KPK kan kapasitasnya dalam penyelidikan, ya. Mereka itu kepingin tahu, ya, di mana sebetulnya Harun Masiku. Taunya orang itu. Nggak mungkin kau simpan si Harun Masiku di dalam tasmu. Paling nggak kan ada petunjuk-petunjuk yang mereka dapatkan. Mungkin nomor HP, nomor rekening, nomor sepatu, atau nomor resi pembelian skincare. Mana tahu kayak si SCL beli skincare anaknya pakai uang negara. Mana tahu, ya kan? Tapi kalau skincareku ini nggak pakai uang negara ini. Pakai uang ibu negara, iya, ibu negara yang di rumah. Jadi aku mau kenalkan sama kalian ya. Kalau aku pakai yang ini ya. Tapi kalau misalnya untuk yang masih remaja, aku sarankan pakai yang ini ya. Jadi apa bedanya? Kalau isinya sama, ada day creamnya, ada night creamnya ya. Ada semprot alias foam. Kalau mandi kita untuk cuci muka itu. Dan juga ada penyegarnya ini. Sekali untuk membersihkan makeup kita. Apalagi untuk kita yang yang ada di outdoor. Ini bisa untuk laki-laki, untuk perempuan, ya kan? Jadi kusarankan untuk kalian yang masih remaja pakai yang ini, ya. Ini untuk menjaga kesehatan muka kita, kulit kita. Dan juga yang ini untuk menjaga kesehatan dan juga mengangkat sel-sel kulit mati, ya. Jadi itu aku bilang sama kalian. Sampai mana kita tadi? Kok asik kali kita iklan? Kan mereka kan juga perlu cek. Mungkin saja untuk mengelabui kau ganti-ganti namanya si Harun Masiku. Contohnya istrimu, kau bikin di situ namanya Mami 1. Ya kan? Nomornya si Harun Masiku kau bikin di situ Mami 2. Habis itu ada Mami 3. Ya kan, perlu dicek itu satu-satu. Entah kau ganti namanya tiba-tiba jadi kuntilanak berdasi. Sejak kapan kuntilanak berdasi? Ya. Jadi kalau kau bilang ya itu sudah merupakan tidak sesuai dengan undang-undang, tidak sesuai dengan hukum, ya, itu KPK produk siapa sih? Produknya Megawati kan? Percayalah sama mereka. Masa sih nggak percaya dengan institusi yang dibentuk sama ketua umumnya sendiri? Ya, gimana coba? Ya kan, makanya cobalah kooperatif gitu, ya kan? Jadi kalau misalnya kau belat-belit, ya kan? Jadi ada petunjuk yang mereka dapatkan.
Ya, itu pengacaranya itu mengatakan bahwasanya mereka keberatan dengan diambilnya tasnya Harun Masiku. Tasnya si Hasto. Karena apa? Di dalamnya ya dikatakan di situ katanya ada strategi-strategi di dalam pemenangan pilkada. Dan kalian katakan bahwa ini sifatnya berbau-bau politis. Ya kan? Apa urusan KPK sama pilkada? Ya, urusan pilkada, iya kan, korupsi ya korupsi, itu dong, iya kan. Jadi jangan sampai kalian itu ya bermain playing victim lagi, ya. Jadi seolah-olah KPK itu ingin menggembosi kalian dari dalam. Tidak, percayalah sama KPK. KPK itu hanya ingin berbuat yang terbaik ya untuk kalian. Sekarang begini. Ketika Harun Masiku ditangkap, ya, dan memang terbukti tidak ada sangkut paut orang lain, dalam tanda kutip, orang partai di dalamnya, kan bersih nama kalian. Ya kan? Dan juga tidak ada aliran dana ke rekening-rekening tertentu. Ya, KPK hanya memastikan itu, nggak ada yang lain. Ya, kalau bersih ya udah, nggak usah takut. Aku aja nggak takut. Itulah dia. Ya, jadi kalau ini bisa saja ya, kan bisa saja dibilang sama si Harun Masiku itu. Ya, ya nanti kalau misalnya apa, dame-dame lah kita. Nggak usah lah pala kau sakut-sakut pautkan yang lain. Bisa aja kan, nggak usah kau seret-seret yang lain ya. Jangan ya pokoknya jagalah marwah partai. misalnya ya kan, ini kan bukannya ku bilang seperti itu. Misalnya ya kan, ya aku percaya orang PDIP itu orang-orang yang kredibilitasnya tinggi. Gitu dia. Tapi maaf ya, pengacaramu si Roni itu patut diacungi jempol itu. Tapi kalau yang satu lagi, yang itu lulusan dari sekolah luar negeri Essex itu enggak pada aku percaya itu. Ya, kalau si Roni ini ya ngomongnya masih nyambung lah, ya kan, dan juga agak ganteng kan begitu. Kalau yang satu lagi, dari mana itu? Dari Universitas Essex. Dari Inggris katanya, England ya. Aduh, cari yang bobot-bobot kenapa sih? Itu jadi ya kan, sekarang ini jangan pernah kalian itu berusaha untuk memframing bahwasanya KPK itu ingin mempolitisir kasusnya si Harun Masiku. Tidak, ini pure kasus korupsi. Ya kan, bayangkan saja ya, seorang adiknya Taufik Kemas ya mendapatkan suara 145.000 karena beliau meninggal dunia. Nomor di bawahnya nomor urut 2 itu 44.000 digantikan sama si Harun Masiku yang jumlah suaranya cuma 5.000. Sebodoh-bodohnya kami itu sudah berpikir bahwa something wrong. Ya tuh si Horo something wrong. Ngerti apa orang something wrong? Bisa pula dia yang naik gitu. Ternyata dapatan nih. Semua itu bisa dapatan apa? Maksudnya dapatan informasi gitu loh. Dapatan doa. Bukan dapatan dana. Yakin aku sama kinerjamu toh. Ya. Bersihnya kok bersih. Itu dia. Tapi ngomong-ngomong kau untuk kasus ini kenapa nggak nangis? Kenapa ketika orang lain dizolimi kau nangis? Tapi ketika dirimu sendiri merasa dizolimi kok nggak nangis? Tetes air mata. Lagian itu berbicara apa namanya itu, tasmu itu katanya berbicara apa?
di dalamnya itu ada strategi-strategi pemenangan dalam pilkada, ya kan? Kok kau simpan di dalam tas? Bisa aja kau tinggalkan di rumah kan? Lagian kenapa rumahnya kalau orang tahu strateginya kan bagus? Gitu loh. Contohnya misalnya kan, ya begitu dibuka, kita akan, misalnya strategi pertama, di provinsi A, kita akan pilih seorang tokoh yang betul-betul kredibel dan juga dicintai rakyat. Di provinsi B, kita akan pilih kader kita yang terbaik, yang memang betul-betul loyal terhadap partai. Di provinsi C, kita akan pilih dengan strategi menggunakan cara-cara yang bersih, tidak menggunakan money politik, dan tidak menggunakan black campaigns. Kalau seperti itu ya strateginya kan mantap. Kan nggak ada yang perlu kau takutkan. Ya kan? Tapi kecuali misalnya, ya kan? Ya, poin nomor 1 di provinsi A, ya kan? Provinsi A ini calon paling kaya, paling kuat ini. Ya, setoran dari ini sekian. Gitu, kekuatan suara sekian. Jadi ini sebetulnya ada 3 yang melamar nih, calon 1, 2, 3. Maharnya ini yang paling besar. Inilah kira-kira yang dikasih centang. Ya kan? Ya sah-sah saja. Ya kan? Baru ini, ya kan, provinsi ini. Kalau di provinsi ini, misalnya Sumut. Misalnya ya, ini misalnya Sumut. Ya, lawan berat di situ adalah Bobi. Yang kita akan kirim adalah Ahok. Misalnya. Jadi ini yang melamar ke PDP ada Ahok, ada Edi Rahmayadi, dan juga ada Nixon Nababan. Misalnya. Jadi untuk menggempur yang namanya si Bobi Nasution, dari orang 3 ini yang paling kuat itu Edi Rahmayadi. Uangnya juga lebih banyak. Dan juga ini agak keras orangnya. Ya bisalah kita bikin black campaign. Contohnya strateginya, ya, kembangkan isu mantu presiden, ngotot jadi calon gubernur gitu. Isu yang dikembangkan bahwasanya Bobi tidak pantas untuk gubernur Sumatera Utara, sedangkan menjadi wali kota saja pun tidak becus. Kecuali kalau kayak gitu tuh baru takut kau. Gitu dia, ya kan? Tapi kan itu kan internal lah, masalah partai. Kurasa KPK juga tidak terlalu bodoh untuk mencampuri hal-hal seperti itu. Tidak. Ya, tepuk tangan untuk KPK. Gitu dia, ya kan? Jadi janganlah kayak gitu, ya. Jadi cobalah berpikiran bersih. Ya, sekarang kan kayak seperti yang diucapkan sama ketua KPU sementara, ya, yang mengatakan bahwasanya kalau keberatan silakan lapor ke Dewas. Dewas itu Dewan Pengawas KPK. Atau misalnya bikin pra peradilan, kan begitu, ya kan? Ya sah-sah saja, ya kan? Semuanya itu ditempuh lewat jalur yang sudah sesuai dengan prosedur, kan begitu, ya. Gimana toh? Udah tenang. Ya, itu dia. Ya, nggak usah terganggu konsentrasi kerjamu, nggak usah. Nggak usah terlalu kau pikirkan negara ini, banyak kami yang memikirkan. Ya. Jadi itulah dulu ya, ya dari aku. Salam dari Opung Parbelak. Selamat menempuh hidup baru. Oke. Kirim salam dulu sama pengacaramu itu yang lulusan dari Universitas Essex itu. Bye-bye. Demikian pemirsa, sebagai hiburan saja ya. Mudah-mudahan Bang Opung diberi kekuatan kesehatan ya selalu ya, dan
Terima kasih kreasi-kreasi hiburannya. Semoga di lain kemudian tambah sukses selalu.